Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang hadir pada saat ini, kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Kami sampaikan selamat datang dan juga selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita puji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Tita ke-10 dan maksudnya. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Jika kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada Aku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 267 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara responsoria. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahumma ya Sion. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi nomor 400 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Adam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita perdengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta jemaat pada hari Minggu, tanggal 25 September tahun 2022,
Nama minggu adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik pada minggu ini adalah ibadah disertai rasa cukup. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon pada Parhalado pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 masuk pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 2.2 Sermon Wake. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 masuk pukul 19.00 WIB. Wake 5 di keluarga Nyonya RD Aritonang Inang Bibel Fro K. Boru Siagian yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi nomor 101 Cimahi. Wek 7 di keluarga O. Simarmata Inang Boru Sinaga yang beralamat di Komplek Bukit Permata Blok E Cilame KBB. Wek 9 di keluarga F. Sidabuke Inang Boru Silalahi di Komplek Bumi Paku Sarakan 2 Blok A2 nomor 21 Tani Mulia KBB. Kamis tanggal 29 September 2022 masuk pukul 19.00 WIB. Wek 6 di keluarga Situa P. Gultom Inang Boru Marpaung, alamat Kampung Curug Agung nomor 135 RT 01 RW 07 Stasiun Padalarang. Wek 8 di keluarga Situa Haye Panjaitan Inang Boru Siombing yang beralamat di Kihapit Timur RT 4 RW 20 Cimahi. Marturia 3.1 Persembahan Pembangunan. Pada hari ini Minggu 25 September 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Pemberitahuan 5.1 Baptisan Kudus Manang Pandidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 25 September 2022 dalam ibadah Minggu pagi dilaksanakan baptisan kudus dewasa kepada Aprilia Anugrah Kristiani dari Wek 9 dan Johan Carlos Parhusip Wek 7. 5.2 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Sertu Dioriko Juanda Siagian, putra dari Bapak Perlindungan Siagian, Ibu Bulan Boru Tambunan, yang beralamat di Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan Binjai, anggota Jemaat HKBP Binjai Resort Binjai, dengan Saudari Imelda Susanti Boru Simangungsong SPD, putri dari Bapak Juang Simangungsong almarhum, Ibu Rosmawati Boru Siaan, yang beralamat di Jalan Caringin, Gang Pinus 3, _1 Padalarang. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk Wek 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 di HKBP Binjai Resort Binjai. 5.3 Kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. A. Ujian tulisan hari ini Minggu 25 September 2022 pada pukul 14.00 WIB. B. Ujian lisan bersama orang tua Jumat 30 September 2022 pukul 15.00 WIB, dilanjutkan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. C. General repetisi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 dimulai pukul 16.00 WIB. D. Naik CD pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022
dalam ibadah siang. Demikian warta jemaat buat kita pada hari Minggu ini. Shalom. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya juga mau menyapa ibu bapak, saudara-saudara, napa sebelum remaja sekolah minggu yang beribadah di
rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing firman Tuhan bagi kita, yaitu dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Saya undang kita untuk membaca dengan responsoria, demikian firman Tuhan. Ibadah itu memang kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang muda. Lalu setelah berjumpa saya bertanya, bagaimana kehidupanmu sekarang? Saya bilang kepada si muda ini, lalu ia mengatakan, begitulah Pak Pendeta, hidup saya pas-pasan, katanya. Tapi setelah lama kami bersama, lalu kami pergi ke rumahnya, saya kira dia tidak hidup pas-pasan. Lalu saya tanya, bro, saya bilang, bro lah biar lebih keren ya. Bro, saya bilang, kamu tadi bilang hidupmu pas-pasan, ini pas-pasan seperti apa ini? Saya bilang kepada si muda ini, begini ya Mang, pas-pasan itu menurut saya, pas mau beli mobil ada uang, pas mau beli rumah ada uang, katanya. Oh itu pas-pasan, saya bilang. Lalu saya tidak mau kalah. Ditanya juga saya, kalau Bapak Pendeta bagaimana kehidupannya sekarang? Saya secukupnya lah, saya bilang. Maksud Pak Pendeta, saya juga mau beli mobil, uangnya cukup, saya bilang. Saya mau beli rumah, uangnya cukup, saya bilang. Tapi kemudian kami berbincang-bincang lagi. Kamu mau menikah? Iya Bapak Pendeta. Kamu mau menikahi perempuan seperti apa? Oh, kalau saya Pak Pendeta, yang penting pribadinya, katanya. Wah, bagus bro, saya bilang. Maksud saya Pak Pendeta, ada rumah pribadinya, ada mobil pribadinya, dan ada harta pribadinya. Wah kacau kita ini yang ngobrol, saya bilang kepada si muda ini. Dan begitulah kehidupan sekarang, banyak yang kacau. Karena memang cukup itu, seperti kata firman Tuhan hari ini yang menasihatkan kita, sangat subjektif, sangat universal, tergantung kepada masing-masing. Saya mau tanya kepada kita semua, sudah cukupkah hidup kita hari ini menurut Bapak Ibu? Sudahkah kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan saat ini? Sudahkah kita merasa cukup dengan kondisi kehidupan kita saat ini? Dan ini nasihat dari Rasul Paulus, firman Tuhan kepada kita hari Minggu ini. Karena memang banyak orang yang tidak mampu mencukupkan dirinya dengan apa yang dianugerahkan Tuhan. Banyak orang yang belum mampu berpuas diri dengan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah ia dapatkan. Dan banyak orang yang tidak mampu mengatakan cukup dalam kehidupan ini, berangkat dari aspek manusia, homo laboran, manusia yang terus-menerus bekerja, dan manusia yang mempunyai keinginan di tengah-tengah perjalanan kehidupan dunia ini. Sehingga Rasul Paulus menjadi pijakan firman Tuhan bagi kita
hari ini yang mengatakan ibadah abodah disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Sehingga Bapak Ibu kita akan melihat nanti apa-apa saja pijakan orang yang percaya terhadap rasa cukup ini. Karena memang ada banyak hal yang menjadikan kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah merasa pas terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya. Bapak Ibu, apa itu rasa cukup? Rasa cukup itu adalah bersyukur. Rasa cukup itu adalah mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut sabam. Sabam rohana. Majalo menerima apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Dan ia memahami bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah titipan, palumean, kesempatan bagi dia untuk mempergunakan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga kita berperang, kita sedang bertentangan dengan apa yang diinginkan dunia ini. Kalau Tuhan berkata cukup, dunia ini berkata tidak. Lihatlah dunia ini terus menerus menawarkan hal-hal yang baru. Terus menerus menawarkan hal-hal yang inovatif. Sehingga kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada pada kita saat ini. Ketika di-review, di-renew yang baru itu, maka yang ada pada kita terasa menjadi kuno. Terasa ketinggalan zaman. Terasa rendah. Dan bahkan tidak berarti. Karena dunia terus menerus menawarkan hal-hal yang baru yang menjadi keinginan bagi manusia. Sehingga banyak orang saat ini tidak mampu membedakan mana keinginannya, mana kebutuhannya dalam perjalanan hidupnya. Apa yang ia inginkan dan apa yang ia butuhkan. Sehingga kadangkala kebutuhan itu overlapping dengan keinginan. Keinginannya melebihi kebutuhannya. Keinginannya bukan pada kebutuhannya. Sehingga perlu bagi kita untuk merefleksikan diri kita hari ini. Apakah hidup kita sudah seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita saat ini. Bersyukurlah atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita rasa cukup itu tidak mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita berhenti, kita stagnan pada apa yang sudah ada pada kita. Tetapi apa yang ada pada kita saat ini memberikan rasa cukup dan syukur bagi setiap kita. Dan itu susahnya. Maka ada filosofi yang mengatakan bahwa harta, tahta, wanita bagi laki-laki. Bagi perempuan, harta, mahkota, dan konsumerisme bagi perempuan terus menerus menjadi hal yang menghantui kehidupan manusia. Tidak pernah merasa cukup, kurang. Sehingga harta, mahkota, dan tahta dunia ini bagai minum air laut. Semakin diminum semakin kurang. Semakin diminum semakin haus. Semakin diberi semakin kurang banyak. Dan demikianlah hidup kita saat ini ditawarkan oleh dunia ini untuk semakin merasa kerdil, kecil, sedikit, tertinggal, kuno. Maka kita perlu mengejar dengan segala kemampuan kita, bahkan walaupun harus dengan mempertaruhkan kesetiaan, mempertaruhkan kejujuran, dan mempertaruhkan iman.
orang yang percaya untuk mendapatkan semuanya itu. Ada seorang kaya menawarkan kepada seorang yang miskin ketika bertemu ini orang yang sangat kaya. Hei bapak miskin, katanya, apa juragan? Ini semua tanahku, tanah saya. Saya akan berikan kepada kamu seberapa luas yang bisa kamu kelilingi. Demikian akan kuberikan kepadamu. Syaratnya satu, dimulai matahari terbit sampai nanti matahari terbenam. Seberapa luas yang bisa kamu kelilingi, aku akan berikan kepadamu, katanya. Terima kasih Tuanku. Maka matahari itu mulai terbit, ia mulai berlari. Berlari. Dan beberapa waktu kemudian ia merasa haus. Tetapi karena harus ia kejar apa yang disampaikan tuannya, ia merasa tidak ada waktu untuk minum. Beristirahat, jangan lalai. Kejarlah seberapa luas yang bisa kamu lari. Ia terus berlari. Ketika matahari terik, ia merasa lapar. Ia bahkan tidak merasa perlu istirahat untuk makan, supaya ia bisa mendapatkan banyak hal. Tanah yang luas, karena syaratnya hanya sampai matahari terbenam. Ia terus mengelilingi harta tanah juragan ini. Ia merasa sudah cukup luas, tapi ia masih merasa kurang luas. Masih ada waktu setengah hari lagi. Saya harus terus berlari untuk mendapatkan apa yang Tuanku berikan. Ia terus berlari satu hari itu sampai tiba saatnya matahari hampir tenggelam. Ia datang kepada tuannya. Tuanku, saya sudah mengelilingi semuanya. Maka sebagaimana Tuanku janjikan, aku mendapatkan apa yang sudah saya dapatkan. Saya kelilingi. Saya dapati, kata si miskin ini. Lalu tuannya mengatakan, jadilah seperti apa yang kamu minta. Seluas yang bisa kamu lari, maka demikianlah yang kamu dapatkan hari ini, katanya. Tapi tiba-tiba si miskin ini terjerembab, terjatuh ke tanah. Ia mati karena ia tidak lagi memiliki kekuatan bahkan hanya untuk bernafas. Karena ia sudah sangat lelah, sudah sangat lapar untuk mencari apa yang ia inginkan, pemberian Tuhan itu. Hei, bangun kamu, katanya. Rupanya dia sudah mati. Maka Tuhan ini berkata, jadilah kepadamu seperti apa yang kamu minta. Maka diberikanlah kepada si miskin ini 1 kali 2 meter tanah. Hanya 1 kali 2 meter. Disitulah dia dikuburkan. Disitulah ia menginap sampai selama-lamanya. Karena ia sudah tidak bisa lagi mengecap apa yang ia sudah dapatkan hari itu. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa cukup bagi manusia untuk mendapatkan apa yang sudah diberikan Tuhan. Maka hari ini ibadah, abodah, hubungan dengan Tuhan itu dihubungkan dengan rasa syukur, rasa cukup terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga baiklah orang-orang percaya tidak merasa bahwa apa yang ada pada dia adalah hasil kekuatannya. Karena itu rasa cukup itu adalah pengakuan bahwa inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Ulangan 8 ayat 17. Janganlah kamu mengatakan bahwa kekuasaanmu dan kekuatanmu lah yang menjadikan engkau kaya. Bukan. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, sehingga nanti jika sapimu bertambah, jika dombamu bertambah, jika engkau bisa mengecap anggur, jangan lupakan Tuhan Allahmu.
Rasa cukup itu adalah pengakuan bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan, Tuhanlah yang memberikan kepada kita apa yang ada pada kita saat ini. Sehingga jangan pernah lupakan Tuhan Allahmu. Ada bapak-bapak duduk di sofa, duduk di kursi. Betapa malang hidupku, tidak ada hartaku, tapi saya akan berusaha. Saya akan terus bekerja. Lalu dia berusaha, dikasih Tuhanlah ganti sofanya ini, sofa. Kursinya ini jadi sofa. Enak-enak dia tidur di ruang tamu. Wah, enak sekali tidur-tiduran di sofa ini. Lebih enak lagi kalau di dinding ada televisi LED sekarang atau LCD, LED lah ya, terbaru, termutakhir. Sambil nonton kita bisa santai-santai lah. Tuhan kasih, wah, ada sofa, ada televisi. Cat rumah ini tidak cocok lagi, tidak klop, tidak apa namanya ya, tidak matching, ya tidak matching dengan sofa, televisi. Gantilah cat rumah ini. Dikasih Tuhan, ganti cat rumahnya. Setelah cat rumahnya ganti, dia merasa bahwa pintu, daun jendela juga tidak cocok lagi untuk sofa, televisi, cat rumah baru. Lalu dia berkata, tidak cocok lagi ini, tidak matching lagi dinding rumah ini. Sudah perlu diganti, katanya dalam hatinya, karena tidak matching lagi. Lalu diganti. Lalu ketika semuanya sudah ganti dan sudah bahwa ia merasa cocok dengan semuanya, ia merasa tidak cukup juga. Ketika duduk-duduk di sofa yang ia sudah ganti dan semuanya ia rasa sudah sangat cocok, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak cocok. Ini pun tidak cocok lagi nih, perlu diganti. Karena tiba-tiba istrinya keluar dari kamar, dia lihat, ini pun istri saya perlu saya ganti nih katanya. Tidak matching lagi kepada rumah ini katanya. Jadi ia merasa bahwa istrinya perlu diganti karena tidak matching lagi dengan rumahnya. Bapak Ibu, jangan sampai begitu ya. Ada hal yang tidak memuaskan bagi kita sehingga setiap hal perlu kita ganti. Janganlah kamu berdosa, kata Tuhan Allah dalam Ulangan 8. Dengan apa yang ada pada kita saat ini. Sehingga rasa cukup itu sangat penting bagi kita untuk mampu bersyukur dan melihat. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia ini. Kita telanjang dan tidak membawa apa-apa keluar. Bapak Ibu, kalau mati ada yang mau bawa 2 peti? Tidak usah sayang, mau busuk itu. Kalau mati ada yang mau bawa 2 jas? Tidak usah sayang. Karena nanti di surga siapa tahu jadi kepanasan 2 jasnya. Jadi kepanasan dia di surga. Mau bawa perhiasan? Mau bawa gigi emas? Kalau dulu-dulu waktu Amang Pendeta masih anak-anak, di kampung itu yang punya orang kaya itu adalah yang punya gigi emas. Jadi kalau giginya dari emas, karena belum ada gigi palsu dulu mungkin. Jadi yang ada itu gigi emas. Jadi ketika hidup, si ibu ini giginya rapi terus. Tapi sesudah mati, selain mati, dia juga jadi ompong. Karena dicabut gigi palsunya, gigi emas. Diambil. Ya memang kalau tidak diambil gigi emasnya bisa dibongkar orang kuburannya. Mengambil emas ini. Karena tidak ada yang kita bawa ke dunia ini dan juga tidak ada yang kita bawa keluar dari dunia ini. Sehingga
Tuhan mengajarkan kita untuk memahami bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah waktu. Hidup ini adalah pengakuan bahwa apa yang ada pada kita itu adalah pemberian. Itu adalah anugerah. Itu adalah titipan, palumean. Palumean ya. Suatu saat bisa diambil sama yang punya palume. Yang memberi dari kita apapun yang ada pada kita. Maka sangat penting bagi kita untuk merasa bahwa hidup kita ini adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Tidak bawa apa-apa, tapi sekarang sudah punya apa-apa. Apa itu maksudnya? Diberi. Kita dipercaya oleh Tuhan banyak hal terhadap sesuatunya. Maka dari itu setiap orang yang percaya diinginkan Tuhan untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang sudah diberi Tuhan. Bolehkah kita Bapak Pendeta merasa bahwa kita belum cukup? Boleh. Usahakan terus. Tuhan Yesus tidak pernah antipati kepada orang kaya. Ia mendatangi Lazarus, seorang kaya. Ia mendatangi Cornelius. Ia mendatangi pemungut cukai, orang kaya. Sakeus, seorang kaya, ia makan di rumahnya. Yesus tidak pernah anti kepada kekayaan, tetapi setiap kita hendaknya merasa bahwa hidup kita ini adalah pemberian dan anugerah Tuhan, sehingga kita perlu untuk berusaha dengan baik, dengan jujur, dengan setia, dengan beriman kepada Tuhan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jika sudah sampai pada titik itu, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka hidup kita akan menjadi berkat, memberi. Kalau kita sudah memahami bahwa kita diberi, maka kita akan memberi. Kenapa orang pelit? Karena ia merasa bahwa itu usahanya. Ini usaha saya, ini kekuatan saya. Tapi kenapa orang miskin murah hati? Karena ia merasa ini pemberian Tuhan. Saya diberi, ngapain saya susah-susah memberi? Itu yang dipahami oleh orang yang tidak pelit, oleh orang yang tidak kikir, oleh orang yang merasa bahwa ini saja kok pemberian. Kenapa susah-susah kita memberi? Maka kalau orang yang merasa apa yang ada pada dia adalah kemampuannya, kekuatannya, memang pelit orangnya. Susah itu memberi. Karena ini usaha saya, ini kemampuan saya, metode saya, ini kan strategi saya, sehingga saya bisa punya ini segala macam. Maka kalau ada orang yang tidak punya, dia bodoh menurut para pemikir demikian. Maka penting bagi kita untuk semakin memahami bahwa apa yang sudah ada pada kita ini adalah giving, pemberian. Dan ketika kita diberi, maka kita akan tidak sulit untuk memberi, bermurah hati, membuka rumah kita untuk kebaikan, untuk kemurahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan setiap hal bagi kita tidak menjadi money oriented. Jadi kenapa dikatakan Yesus di sini, tetapi mereka yang ingin kaya. Pak Pendeta, salahkah jadi kaya? Tidak. Mari kita kaya bersama-sama. Semua orang silakan menjadi kaya. Kita terus berusaha untuk kaya. Mari kita kaya. Kaya raya boleh-boleh. Tetapi jangan jatuh dalam pencobaan. Apa itu pencobaan kekayaan? Yaitu tadi, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa pemberian Tuhan. Maka kekayaan itu akan membawa dia jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga kehidupannya hanya fokus pada kekayaan. Kalau tidak mendatangkan kekayaan, tidak perlu. Ke gereja tidak perlu. Karena apa? Beri persembahan nanti di situ. Yang kita dapatkan tidak ada apa-apa. Kita malah kasih persembahan pertama, ke depan, ke belakang, ke samping. Persembahannya ya. Jadi banyak orang yang merasa bahwa setiap hidup ini adalah yang memberi keuntungan. Kalau tidak memberi keuntungan,
maka itu merugikan dan tidak perlu diikuti. STM tidak perlu, per 1 tahun apalagi, karena nanti akan ada iuran segala macam. Keluarga apalagi, keluarga minta-minta itu semuanya. Gak usah kasih, gak usah beri. Maka ia merasa bahwa itu adalah usahanya, itu adalah hasil dari keinginannya. Setiap hal yang ia pikirkan adalah kalau punya keuntungan, kalau memberi feedback, uang. Itu yang disebut Tuhan di sini, orang-orang yang ingin kaya, jatuh ke dalam pencobaan. Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ketika hidup kita merasa bersyukur, ketika hidup kita merasa cukup, ketika hidup kita merasa palumean pemberian Tuhan, maka kita tidak akan sulit untuk mau memberi kepada Tuhan. Dan kita akan selalu dan ingin bermurah hati, memberikan persembahan juga kepada Tuhan. Lihatlah orang-orang yang merasa bahwa mereka diberi Tuhan. Mereka tidak sulit untuk memberi persembahan. Tidak bersungut-sungut kalau diberi totoripe pembangunan. Kalau memberi lelang, bagusnya sebenarnya lelang kita tiadakan. Berikan saja apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk pembangunan HKBP Jalan Lurah Cimahi ini. Tetapi kenapa itu mungkin bisa sulit? Karena kita merasa bahwa kita sudah punya karya, kita punya bekerja, dan apa yang ada pada kita adalah hasil karya kita dan pekerjaan kita. Sehingga sulit bagi kita untuk mampu memberi apa yang ada pada kita tentang kehidupan kita ini. Maka baiklah kita ibu bapak mau membuka hati bahwa apa yang ada pada kita saat ini adalah pemberian Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga biarlah kamu kaya. Keadilan ayat 11, tidak sampai firman Tuhan bagi kita ayat 11, tapi saya membacakan kepada kita. Tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Itulah yang kita kejar dalam hidup ini. Bukan hanya uang, diinvestasi, giro, perhiasan, dan semuanya seperti apa yang dikejar banyak orang di dunia ini saat ini. Sehingga tidak ada lagi waktu bagi dia untuk memuji Tuhan. Sepertinya waktu ini sangat sempit untuk bekerja. Merasa bahwa hari Minggu itu adalah hari yang merugikan karena tidak mendatangkan uang dan lain sebagainya, karena hidupnya sudah dibebani dengan begitu sangat berat, beban yang begitu sangat berat akan dunia ini. Kejarlah keadilan, kejarlah kemurahan, biarlah engkau kaya akan kemurahan Allah dalam kehidupan kita, di dalam memuji dan memuliakan namanya. Sehingga ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ada pada kita ini adalah menjadi berkat bagi sesama kita dan kemuliaan bagi pemberi anugerah, yaitu Allah kita. Sehingga memang di kita ini sudah mulai maju ya, sudah mulai banyak lah. Jadi kali ini Bapak Pendeta akan mencoba berkhotbah tentang uang. Karena hal uang ini sulit kadangkala untuk dikhotbahkan. Alah, Bapak Pendeta uang saja. Gereja uang saja terus, hal uang saja terus dibicarakan katanya. Hal uang bukan hal uang. Hal uang saja dibicarakan terus dalam gereja. Persembahan kita sudah semakin baik. Saya kira itu sudah mulai menjadi panggilan bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kita dulu 5, di HKBP Jalan Lurah ini 5 dulu. Saya datang ke sini 2019 ada persembahan 5. Waduh, banyak sekali. 5 persembahan, kita ganti menjadi 2. Karena apa? Bukan kuantitasnya yang perlu. Apa itu yang perlu? Kualitas yang perlu. Bukan karena banyaknya maka banyak uang. Kita ganti 2 cukup. Kalau saya sih 1. Ngapain banyak-banyak persembahan? Berikan saja ya sesuai dengan imannya. 1, tapi parhalado jemaat, 2 lah Bapak Pendeta, jangan sampai terkejut batin kami dari 5 menjadi 1. 1 saja.
Oke, 2. Lalu kita sekarang 3. Kita tambahlah 1 untuk pembangunan karena kita sedang membangun sekarang. Mari kita bersih dengan rasa syukurlah kita ibu bapak memberikan tok ripe janji iman, dan kita patut syukuri itu terus berjalan dengan baik. Jangan seperti seorang ibu di kampung, ke gerejanya tidak ibadahnya. Mengapa ibadah itu disertai rasa cukup katanya? Karena memang hal ini tersangkut paut kepada ibadah. Awodah, persembahan. Roma 12 ayat 1, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Tubuh kita ini adalah persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi seperti dulu, memberikan persembahannya itu susah. Di gereja sekarang sudah mulai sadar kita memberikan persembahan. Ada seorang ibu jalan dari sini ke persembahannya, keliling kantong persembahan. Kantong persembahan masih dari keranjang. Itu makanya disebut, kenapa disebut padurungon? Karena dari keranjang dia. Madurunglah seperti madurunglah istilah, supaya istilahnya analogi, definisi, terminologi dekat. Dulu HKBP menyebut madurung. Durung-durung katanya. Durung-durung itu keranjang yang dari rotan dijalankan di gereja. Dijalankan lainnya. Si ibu ini, mana ini? Bukan ini. Kantong kanan samping bukan. Kantong kiri samping bukan. Si bapak lah, biar bapak dulu sekali ini ya. Si bapak jasnya, bukan ini. Padurungan sudah makin dekat. Bukan ini, Tuhan tolonglah katanya. Kiri bawah, kiri atas tadi bukan itu. Kiri bawah. Puji Tuhan, ini dia katanya. Yang paling kecil dikasihnya. Pakai puji Tuhan lagi. Jadi sudah paling kecil pakai puji Tuhan lagi. Sudah ketemu durung-durungnya kan. Rupanya si bapak dari belakang, ada uang jatuh yang besar. Dikiranya bukan uangnya dikasihnya. Masuk ke durung-durung ini. Lalu pulang gereja, si bapak ini ngomong, tadi uang itu uang besar ya? Iya. Uang siapa tadi itu? Uangmu tadi itu. Katanya rupanya ketika mau masukkan uang yang besar tadi terjatuh lagi. Jadi si bapak yang di belakangnya, uang laik jatuh itu maksudnya. Tapi karena di gereja dilarang berbicara, kode-kode saja dibikin si bapak ini. Ada uang jatuh, dimasukkannya ke padurungan itu. Itulah memang kalau kita mau memberi, berikan sajalah sesuai dengan iman kita dan takaran kita, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa cukup, dengan penuh rasa pemahaman bahwa Tuhan yang memberi kepada kita. Anak-anak Tuhan yang terdiri hari ini, Tuhan mau hidup kamu berkenan kepadanya. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, sehingga setiap hal yang menjadikan kita adalah bersyukur, rasa cukup, pemahaman bahwa Tuhanlah yang memberi kepada kita, sehingga setiap hidup kita ini adalah abodah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam segala hal kita dicukupkan. Bapak Ibu, urusan kita hanya berusaha dengan semaksimal mungkin sambil orare et laborare, laborare et orare. Doakan kerjamu, kerjakan doamu, soal hasilnya berikan kepada Tuhan. Bukan urusan kita. Kalau Tuhan mau kita kaya, nanti bisa kita kaya. Minggu yang lalu persoalan kaya dan anak itu persoalan kecil bagi Tuhan. Kita hanya tinggal berusaha dengan kerendahan hati, meminta dengan kerendahan hati sambil berdoa dan bekerja, supaya Tuhan mempercayakan kita perkara besar dalam hidup kita ini. Maka kita menjadi orang-orang yang berperkara dengan Tuhan. Bukan perkara kecil saja, tetapi perkara yang besar juga. Cukup itu bukan hanya soal uang, cukup itu bukan hanya soal harta, tetapi cukup itu juga tentang diri kita. Maka tubuh kita ini
menjadi cukup bagi kita sebagai anugerah terbesar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan kami waktu hidup tubuh kami ini. Dalam rasa syukur kami kepada Tuhan atas anugerah-Mu. Meskipun kadangkala kami merasa sangat miskin, tidak punya apa-apa dalam hidup kami, tapi ajar kami untuk bersyukur, dan hidup kami terus berusaha untuk memperlengkapi hidup kami dengan segala hal yang baik, dengan segala hal yang perlu, dengan iman tentunya, doa dan usaha, sehingga kami semakin dipercayakan Tuhan perkara besar. Berkati jemaat-Mu hari ini yang memuji nama-Mu di gereja AKP Cimahi Jalan Lurah dan di rumah di tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi mereka. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati Tuhan rencana anak-Mu Dio Riko Siagian dengan Imelda Simangunsong yang akan menikah. Iman dan kasih semakin didewasakan di antara mereka, dan lancar Tuhan anugerahkan kelancaran bagi rencana mereka menerima pemberkatan pernikahan. Berkati juga Amang Sautu Tagaol menerima sakramen Ulaun Nabadia. Biarlah Tuhan menjadi saluran anugerah berkat bagi dia untuk mempersiapkan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi dia pikiran yang terang, iman yang teguh, pengharapan, senantiasa berserah diri hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang dibaptis hari ini, Aprilia dan Johan, semakin dewasa iman di antara mereka, teguh kuat mengikut Yesus. Berkati Sintua JJ Panjaitan yang sudah menerima operasi mata, biarlah Tuhan semakin dipulihkan dan disembuhkan, sehingga dalam kesembuhan boleh memuji Tuhan dan melakukan pekerjaan setiap waktu. Berkati perguruan NN, keluarga Gultom Boru Manulang, biarlah menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Dalam pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, biarlah Engkau anugerahkan berkat bagi janji iman jemaat Tuhan, Empak Pahan Borusi Jabat, Situa Haye Panjaitan Borusi Hombing. Tuhan, Engkau berkati janji iman mereka, sehingga di dalam janjinya Tuhan anugerahkan sukacita, panjang umur, dan rezeki bagi keluarga mereka. Berkati jemaat Tuhan yang memberikan persembahan Tok Ripe, juga persembahan untuk pembangunan dari keluarga El Pardede Bornenggolan. Kau berkati Tuhan kami, keluarga Pardede Bornenggolan, di dalam pekerjaan anak-anak mereka dan sukacita perlindungan kasih Tuhan. Berkati Tuhan hidup kami, pekerjaan kami, biarlah menjadi saluran anugerah berkat bagi kami, dan ajar kami untuk bersyukur, untuk merasa bahwa Tuhan sudah cukup memberikan anugerah bagi kami dengan apa yang ada pada kami saat ini, sehingga dengan rasa syukur itu kami terdorong untuk terus berusaha memperlengkapi kehidupan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sedang ujian di sekolah mereka masing-masing, biarlah di dalam kebajikan yang dari Tuhan mereka di dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong mereka yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, biarlah kasih Tuhan memulihkan mereka melalui kesembuhan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan ke depan, persembahan kedua dan persembahan pembangunan sambil bernyanyi.
Tuhan, hari ini kita akan memberikan baptisan dewasa. Dua calon dibaptis maju ke depan. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau, sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu jika engkau percaya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik apakah saudara mau meninggalkan semua dosa lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara-saudari nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara-saudari akan menjadi pewaris kehidupan selama-lamanya. Ikuti kata doa ini dalam hatimu, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan melihat saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hatiku, apakah aku sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah, kuatkanlah aku agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosaku dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah roh-Mu ke dalam hatiku, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan pada waktu Dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah, maka berilah jawabanmu. Apakah saudara menyesal atas dosa saudara perbuat selama ini, maka berilah jawabanmu. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat, berilah jawabanmu. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Maka berilah jawabanmu. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Berilah jawabanmu. Karena itu ikrarkanlah pengakuan iman kita.
Bersediakah saudara dibaptis dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Berilah jawabanmu. Johan Carlos Parhusip, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Aprilia Anugrah Kristiani, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menerima saudara-saudari kami ini menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah mereka, teguhkan imannya agar perilaku mereka memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia atau seorang pun di antara mereka binasa, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian acara baptisan dewasa. Hari ini biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Mari kita tutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi nomor 309 ayat 1 dan kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Bagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua. Melanjutkan hidup kita hari ini, kita masih tetap bersama dengan dana pensiun HKBP untuk Laspus di tahun 2022 ini. Horas.